Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian. Organ akhir khusus untuk menerima rangsangan tertentu, diperantarai oleh sistem saraf atau sensory impression. Rangsangannya berupa sentuhan, pengecapan, penglihatan, penciuman, dan suara. Muncul sensasi atau rasa lapar, haus, sakit, panas, dingin, bising, dan lain-lain. Organ indera adalah sel-sel tertentu yang dapat menerima stimulus dari lingkungan luar atau dari badan sendiri, kemudian menjadi infus, serabut saraf, dan kemudian ke sistem saraf pusat. Setiap organ indera menerima stimulus tertentu, menghasilkan, mengirimkan infus, dan interpretasi tertentu. Klasifikasi organ indera ada dua, yaitu organ indera umum seperti reseptor peraba di seluruh tubuh, dan yang kedua, organ indera khusus seperti papil lidah atau organ pengecap. Panca indera terdiri dari 5, yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, dan peraba. Yang pertama yaitu indera penglihatan mata, terdiri atas organ okuli aksesoria atau alat bantu mata dan okulus atau bola mata. Persarafannya oleh N2 atau N opticus. N opticus dibentuk dari kumpulan sel-sel ganglion pada retina lalu bergabung membentuk N2. Berikut merupakan gambar dari mata bagian luar. Dan ini adalah gambar dari bola mata. Bagian-bagian mata, yaitu superior rectus muscle, adalah otot mata bagian atas yang berfungsi menggerakkan mata kita ke atas. Sklera adalah bagian pelindung mata yang berwarna putih di bagian luar bola mata. Iris adalah pigmen yang kita bisa melihat warna coklat atau hitam, atau berwarna biru jika pada orang Eropa. Kemudian ada lensa, adalah kristalin lensa yang jernih sekali, dan ini sebagai media refraksi untuk bisa kita melihat. Kornea adalah bagian paling depan dari fungsi melihat kita. Kornea tidak ada pembuluh darah dan mempunyai kekuatan yang besar untuk membiaskan sinar yang masuk ke mata. Ada anterior chamber, adalah bilik mata depan, dan posterior chamber, adalah bilik mata belakang. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya tentang bagian-bagian mata. Yang pertama ada konjungtiva, yaitu lapisan tipis bening yang menghubungkan antara sklera dengan kornea. Selanjutnya ada inferior rectus muscle, yaitu otot mata bagian bawah. Selanjutnya ada vitreous chamber, adalah aqueous humor yang beruap seperti gel yang mengisi bola mata kita. Selanjutnya ada retina. Retina adalah lapisan yang akan menerima sinar yang diterima oleh mata kita. Selanjutnya ada fovea centralis, di mana daerah di retina yang paling tinggi resolusinya untuk mendapatkan sinar yang masuk ke mata. Dan yang terakhir ada optic nerve, adalah saraf mata yang menghantarkan sinar ke otak untuk diterjemahkan sebagai penglihatan yang kita lihat saat ini. Baik, selanjutnya itu organ okuli aksesoria mata, yaitu alat bantu mata yang berada di sekitar mata yang berhubungan erat dengan mata. Terdiri dari yang pertama cavum orbita, supercilia, palpebra, apparatus lacrimalis, dan yang terakhir konjungtiva. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu tentang organ okuli aksesoria mata. Yang pertama ada cavum orbita. Cavum orbita adalah rongga mata yang terdiri dari jaringan lemak, fascia, otot saraf, pembuluh darah, dan apparatus lacrimalis. Selanjutnya ada supercilia atau alis mata, berfungsi sebagai kosmetik atau alat kecantikan dan sebagai pelindung mata dari sinar matahari yang sangat terik. Yang ketiga ada palpebra, yaitu kelopak mata, terdiri dari palpebra superior dan inferior, berfungsi sebagai pelindung bola mata ketika mata mengalami gangguan. Baik, selanjutnya apparatus lacrimalis atau kelenjar air mata. Air mata dihasilkan oleh kelenjar superior dan inferior melalui bagian ductus excretorius lacrimalis, masuk ke dalam sakus konjungtiva melalui bagian depan bola mata, terus ke sudut tengah bola mata,
masuk ke dalam kanalis lacrimalis, mengalir ke ductus nasolacrimalis, terus ke meatus nasalis inferior. Dan yang terakhir ada konjungtiva. Permukaan bagian dalam kelopak mata disebut konjungtiva palpebra. Konjungtiva yang melekat pada bola mata disebut konjungtiva bulbi. Terdapat banyak kelenjar limfe dan pembuluh darah pada konjungtiva. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu okulus atau mata. A. Tunika okuli. Yang pertama, kornea. TDA 5 lapis epiter kornea, 2 lamina elastika anterior atau bomen, 3 substansia propria, 4 lamina elastika posterior, dan 5 endotelium. Tidak mengandung pembuluh darah, scleo-corneal junction atau peralihan antara kornea dan sklera. Yang kedua, sklera atau bagian putih mata. B. Tunika vasculosa oculi. Yang pertama yaitu koroid, memberikan nutrisi pada tunika. Yang kedua, corpus ciliaris, yaitu proses akomodasi atau peranan M. ciliaris. Yang ketiga, iris, banyak mengandung pigmen, ada pupil di tengahnya atau mengatur intensitas cahaya yang masuk ke mata. Dua otot yaitu M. sphincter pupila dan M. dilator pupil. Berikut dapat kita bisa lihat ada lapisan dakem mata dan fundus oculi. C. Tunica nervosa atau cairan mata. Yang pertama, aqueous humor, cairan yang rongga mata bagian depan atau COA, dihasilkan O atau proses ciliaris, masuk COP, direaksikan melalui sudut, direaksikan kembali lagi ke COA, direaksikan canalis calem, direaksikan V ciliaris anterior. 2. Lensa kristalina, bentuk bikonkav, terletak antara iris dan corpus vitreus, sangat elastis, diikat oleh ligamentum suspensorium lensa. Lensa punya 5 lapisan. 3. Corpus vitreae atau cairan bening kental spatgar antara lensa dan retina, 80% dari bulbus oculi, sehingga bola mata tidak kempes. Visual pathway atau jarak visual. Yang pertama, chiasma opticum. Yang kedua, N opticus atau N2. Sebagian bersilangan atau lapangan sisi kanan setiap mata menyatu menuju ke genukulatum lateral kanan, sebelah kiri ke genulatum lateral kiri. Yang ketiga, ke colliculus superior dan thalamus, direaksikan ke korteks visual pada lobus occipitalis. Terminologi penglihatan. Yang pertama, emetropia yaitu penglihatan normal. Yang kedua, hiperopia yaitu rabun dekat. Yang ketiga, miopia yaitu rabun jauh. Yang keempat, presbiopia, mata tua atau penglihatan jarak dekat yang buruk dengan penuaan. Yang kelima, astigmatisme, yaitu bentuk abnormal dari permukaan lensa dan atau kornea. Yang keenam, katarak, kristalisasi abnormal lensa, umum pada diabetes cedera atau keturunan. Yang ketujuh, ablimopia, penglihatan yang buruk pada mata normal atau cacat CNS. 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat pendengaran atau yang sering disebut juga dengan audiotorus apparatus. Nah, telinga sebagai alat pendengaran sangat penting bagi manusia. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk mengetahui bagian-bagian dari telinga. Nah, pada gambar berikut ini sudah terdapat bagian dari daun telinga. Jadi, pada daun telinga itu sudah terdapat bagian-bagiannya sendiri seperti helix, antihelix, tragus, antitragus, dan masih banyak lainnya. Nah, selanjutnya, pada gambar selanjutnya kita akan diperlihatkan dengan bagian-bagian dalam telinga seperti gendang telinga, oval window, stapes, incus, melus, dan masih banyak lainnya. Pertama, saya akan membahas tentang auris externa atau telinga bagian luar. Telinga bagian luar ini terdapat auricula atau yang kita sebut dengan daun telinga, meatus acousticus externa, dan membran timpani. Selanjutnya yaitu auris media atau sering kita sebut dengan telinga bagian tengah.
Nah, pada telinga bagian tengah itu sendiri terdapat cavum tympani, antrium tympani, dan tuba eustachius, yang mana fungsi dari bagian-bagian tersebut adalah sebagai penyeimbang pendengaran. Nah, gambar berikut ini merupakan bagian dari telinga bagian luar. Nah, telinga bagian luar ini berfungsi terdiri dari daun telinga atau disebut juga dengan pinna dan juga lubang telinga. Daun telinga ini berfungsi untuk mengumpulkan gelombang suara yang dari luar dan mengantarkannya masuk ke gendang telinga melalui lubang telinga. Sementara itu, daun telinga berperan sebagai saluran yang menghubungkan antara telinga bagian luar dan telinga bagian dalam. Berikutnya, ini merupakan gambar dari telinga bagian tengah. Nah, jadi dapat dilihat pada gambar yang mana telinga bagian tengah itu terdapat dua bagian, yaitu osikel dan saluran eustachius. Osikel merupakan tulang yang berperan sebagai penyusun telinga bagian tengah. Ada 3 jenis tulang yang terdapat pada telinga bagian tengah, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan sangguridi. Nah, tulang martil atau malleus berfungsi sebagai pelekat di gendang telinga. Tulang landasan atau incus yaitu tulang yang berada di tengah rangkaian tulang pendengaran telinga. Perkenalkan, nama saya Putri Anissa. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang mana mengenai organ di telinga bagian dalam. Nah, di organ telinga bagian dalam ini terdapat koklea, yang mana koklea mempunyai beberapa struktur. Di antaranya yaitu ada vestibular membran, tektorial membran, kemudian organ obstruktif, basilar membran, spiral ganglion, cochlear branch, kemudian ada juga vestibular duct, cochlear duct, tympani duct, kemudian yang terakhir yaitu ada vestibular cochlear. Nah, selanjutnya yaitu ada organ korti. Nah, di organ korti ini mempunyai beberapa membran. Yang pertamanya itu ada membran basal yang mana di atasnya terdapat rambut dengan stereosila. Kemudian ada membran tektorial yang mana di atasnya terdapat sel rambut juga. Nah, getaran suara menyebabkan sel rambut ini bergerak dan menyentuh membran tektorial sehingga menyebabkan transduksi. Nah, kemudian yaitu di telinga bagian dalam ini atau yang disebut dengan auris interna terdapat beberapa bagian. Yang pertama yaitu vestibulum, yang mana bagian ini merupakan bagian tengah dari labirin Ossens. Nah, yang kedua yaitu ada koklea, yang mana koklea ini kita sebut juga dengan rumah siput. Nah, selanjutnya yang ketiga ada kanalis semicularis. Nah, selanjutnya pada labirin membranosa ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu utriculus, terus ada sacculus, kemudian ada ductus semicularis, kemudian ada ductus cochlearis. Kemudian selanjutnya yaitu ada kompleks vestibulum. Nah, vestibulum ini terbagi menjadi 3, yaitu ada sacculus, utriculus, kemudian static equilibrium. Nah, kemudian terdapat 3 semikular canals dengan ampul atau yang disebut juga dengan mutali perpendikular. Nah, yang terakhir yaitu ada linear acceleration. Selanjutnya pada kompleks vestibulum ini terdapat reseptor organ vestibulum yang disebut dengan 2 makula, terbagi menjadi 2, yaitu yang ada yang vertikal dan juga ada yang horizontal, yang mana vestibulum ini mengandung otolit yang bergerak sesuai dengan gravitasi. Kemudian sel rambutnya menghantarkan impuls ke N7. Selanjutnya yaitu ada kanalis semicularis. Nah, yang mana orientasi perpendikularnya itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada anterior, posterior, lateral, kemudian masing-masingnya mempunyai ampul. Kemudian yaitu ada kristal ampularis berbens. Selanjutnya yaitu ada proses pendengaran, yang mana
proses pendengaran ini terjadi dengan cara yang pertama, yaitu dengan getaran suara atau gelombang suara itu masuk ke dalam telinga luar, kemudian ditangkap oleh membran timpani. Kemudian membran timpani ini bergetar. Selanjutnya incus, tapendius, malleus itu bergetar. Nah, gelombang suara itu diamplifikasi atau dikuatkan. Nah, selanjutnya yaitu ada fenestra vestibulum. Nah, kemudian masuk ke cairan perilimfe, kemudian ada endolimfe, kemudian masuk lagi ke dalam ujung-ujung saraf dalam rongga korti, kemudian masuk ke dalam sistem saraf pusat yang selanjutnya disalurkan ke interpretasi, kemudian dihasilkanlah bunyi atau suara. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya Ramanda Sapitri, NIM 2001040. Saya akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya adalah jarak dari pendengaran. Proses mendengar diawali dengan ditangkapnya energi bunyi oleh daun telinga dalam bentuk gelombang yang dialirkan melalui udara atau tulang ke koklea. Selanjutnya ke koklearis pada bagian medula, kemudian colliculus inferior pada arah yang berlawanan menuju ke thalamus sehingga sampai pada korteks auditori. Selanjutnya indera pengecap atau cita rasa. Pada indera pengecap, berdasarkan bentuknya, papilia dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama papilia piliformis. Papilia ini merupakan papilia yang berbentuk seperti benang halus. Papilia ini banyak terdapat pada bagian depan lidah. Yang kedua, papilia pumiformis adalah papilia yang berbentuk tonjolan seperti kepala jamur. Papilia ini terdapat pada bagian depan lidah dan bagian sisi lidah. Yang ketiga, papilia circumpallata. Papilia ini adalah papilia yang bentuknya seperti huruf P terbalik dan terdapat pada pangkal lidah. Sistem pengecap atau sistem gustatori terdapat di lidah. Pada lidah terdapat reseptor perasa yang dapat membedakan rasa. Reseptor pada lidah akan digantikan oleh reseptor yang baru setiap 10 hari sekali. Lidah mempunyai lapisan mukosa yang menutupi bagian atas lidah dan permukaannya tidak rata karena ada tonjolan yang disebut dengan papila. Pada papila ini terdapat reseptor untuk membedakan rasa makanan. Apabila pada bagian lidah tersebut tidak terdapat papila, lidah menjadi tidak sensitif terhadap rasa. Di dalam setiap papila terdapat banyak tunas pengecap atau kuncup pengecap. Setiap tunas pengecap terdiri dari 2 jenis sel, yaitu sel penyokong yang fungsinya untuk menopang dan sel pengecap yang fungsinya sebagai reseptor dan memiliki tonjolan seperti rambut yang keluar dari tunas pengecap. Setiap tunas pengecap akan merespon secara maksimal terhadap salah satu rasa. Tunas pengecap dapat membedakan 4 macam rasa, yaitu rasa manis, rasa pahit, rasa asam, dan rasa asin. Tunas pengecap rasa manis lebih banyak terdapat di ujung lidah. Tunas pengecap rasa pahit terdapat di pangkal lidah. Tunas pengecap rasa asam terletak di tepi belakang lidah dan kanan lidah. Serta tunas pengecap rasa asin terletak di tepi depan kiri dan kanan lidah. Sejumlah tunas pengecap juga terdapat pada tenggorokan dan langit-langit rongga mulut. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari pemateri sebelumnya. Fungsi lain dari lidah adalah sebagai indera pengecap, yaitu untuk mengatur letak makanan ketika dikunyah, membantu mendorong makanan ke kerongkongan atau pada waktu menelan, dan sebagai alat bantu dalam berbicara. Selain itu, indera lain yang turut berperan pada proses pengecap adalah indera pembau. Kemampuan pengecap seseorang tergantung pada yang pertama faktor individual, yaitu pada seseorang yang sedang sakit, maka kepekaan mengecapnya akan berkurang. Yang kedua, nilai ambang. Misalnya pada seseorang yang sudah terbiasa makan makanan yang asam akan lebih tinggi yang tidak terbiasa makan asam. Nilai ambang ini tergantung dari kebiasaan seseorang. Yang ketiga, konsentrasi. Misalnya pada seseorang yang makan 1 mangkuk garam, lama-kelamaan tidak akan merasakan asin lagi seperti pertama kali memakannya.
Yang selanjutnya itu indera penciuman atau indera pembau. Hidung adalah indera yang kita gunakan untuk mengenali lingkungan sekitar atau sesuatu dari aroma yang dihasilkan. Di dalam hidung kita terdapat banyak sel kemoreseptor untuk mengenali bau. Struktur dari indera ini adalah sel-sel penyokong yang berupa sel-sel epitel, sel-sel pembau atau sel olfaktori yang berupa sel saraf sebagai reseptor. Sel-sel olfaktori ini sangat peka terhadap rangsangan gas kimia atau kemoreseptor. Sel-sel olfaktori ini memiliki tonjolan ujung dendrit berupa rambut yang terletak pada selaput lendir hidung, sedangkan ujung yang lain berupa tonjolan akson membentuk berkas yang disebut saraf otak 1 atau nervus olfaktori. Saraf ini akan menembus tulang tapis dan masuk ke dalam otak manusia. Berikut gambar dari indera penciuman. Yang kelima yaitu indera peraba atau kulit. Jika dilihat di bawah mikroskop, kulit terdiri dari dua lapisan yaitu lapisan epidermis dan lapisan dermis. Jaringan epidermis biasanya disebut juga dengan jaringan pelindung. Sedangkan dermis adalah yang kedua atau menengah pada lapisan kulit seseorang. Ini mengandung serat kolagen dan elastin yang merupakan protein penting. Kolagen dan elastin ini di lapisan kulit ini membentuk lapisan mesh seperti yang tahan lama. Dermis juga mengandung fibroblast, sel-sel yang penting bagi kesehatan secara keseluruhan kulit, pembuluh darah kecil yang disebut kapiler, dan kelenjar getah bening. Selain itu, dermis mengandung kelenjar sebesa, folikel rambut, kelenjar keringat, dan saraf. Baiklah, saya Tri Hadira Mutia, NIM 2001044 akan melanjutkan presentasi. Yang selanjutnya yaitu berikut adalah gambar dari bagian-bagian kulit. Slide selanjutnya yaitu pada umumnya setiap jenis reseptor itu hanya mampu menerima satu jenis rangsangan saja. Nah, tipe rasa dan jenis reseptor itu adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada nyeri. Nah, di mana reseptor rasa nyeri ini berupa ujung saraf bebas yang terdapat di seluruh jaringan baik di bagian luar maupun bagian dalam. Lalu yang kedua itu ada panas dan dingin. Nah, reseptor untuk rasa panas dan dingin ini berupa pada ujung saraf. Lalu yang ketiga ada sentuhan. Reseptornya itu berupa corpus Meissner dan ujung saraf yang melingkari akar rambut yang semuanya terdapat di dekat permukaan kulit. Sedangkan corpus ruffini itu dapat berfungsi pada sentuhan yang kuat. Lalu yang keempat itu ada tekanan, di mana reseptor dari tekanan ini adalah corpus Pacini, corpus ruffini, dan corpus Krause, yaitu semuanya terletak agak dalam pada kulit. Nah, pada bibir, ujung jari, ujung lidah, dan alat kelamin itu mengandung banyak sekali serabut saraf sensorik, sehingga ujung jari dapat digunakan untuk membedakan halus dan kasarnya suatu bahan atau dapat digunakan untuk membaca huruf braille bagi penderita tunanetra. Lalu kebanyakan dari sensor dari reseptor indera peraba ini atau kulit terdapat di dermis. Nah, sel Merkel distratum germinativum sebagai ujung saraf bebas. Sensasi cutaneus atau contohnya seperti sentuhan, tekanan, panas, dingin, dan nyeri. Nah, untuk tiap sensasi ini ada tipe-tipe reseptor yang khusus yang dengan struktur akan mendeteksi perubahan perbagian. Untuk sensasi rabaan dan tekanan, reseptornya disebut encapsulated nerve endings atau ada selubung saraf pada ujung saraf bebas. Nah, guna dari reseptor dan sensasi tersebut adalah untuk memberi SSP dengan informasi tentang lingkungan luar dan bagaimana efeknya terhadap kulit. Respons stimulasi bisa berupa nyeri pada tangan terluka saat mencuci, gatal karena gigitan serangga, atau rasa dingin dengan menggunakan sweater. Selanjutnya ini juga bagian-bagian dari kulit. Sensitivitas area kulit tergantung karena banyaknya reseptor di area tersebut. Nah, kulit pada ujung jari sangat sensitif terhadap sentuhan karena reseptornya banyak, sedangkan pada lengan atas kurang sensitif karena reseptornya sedikit. Nah, ketika reseptor ini mendeteksi perubahan, akan dikirimkan impuls ke otak, lalu akan diinterpretasi impuls dengan sensasi tertentu. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebih saya mohon maaf.